dirasa. Sudah 3 tahun kampung Nyomplong kini dikosongkan layaknya perkampungan mati semenjak bencana terjadi. Namun siapa sangka seolah berkembang sendiri rumor akan kankeran kampung ini semakin hari semakin terasa. Tak ayal ada cerita tentang warga kampung sebelah yang tak sengaja menyambangi kampung Nyomplong ketika sudah lama kosong. Namun yang aneh saat didatangi kampung tersebut ramai dan hidup seperti sedia kala sebelum bencana ada. Ada satu tetangga, kampung tetangga sebelah, dia nggak tahu. Terus dia mampir ke situ mau beli rokok, tahu-taunya ada rumah nyala-nyala lampu, masuk ke situ ada ibu-ibu, seorang ibu-ibu dua sama bapak-bapak mau beli rokok katanya. Katanya itu rumah kampung Nyomplong diisi lagi ya teh. Nggak ada orang, udah kosong kampungnya katanya. Aku ke situ ada warung, katanya ada ibu-ibu, ada suara bayi, ada suara ngobrol gitu. Rumah-rumahnya pada nyala. Nggak ada kamu, ini error ya Bu, nggak ada orang siapa-siapa di situ. Aku kemarin beli rokok sama siapa, terus dia nggak percaya tuh. Dia lihat ke sana, emang dia nggak ada. Kabur Ki, kabur Ki. Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana? Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Oke. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui? Dia nggak kenal sosok yang tadi. Pada suatu hari, di saat dia sedang berjalan di sekitar rumahnya, kemudian ada sesuatu gemuruh. Kakinya itu merasakan seperti ada getaran. Tapi saat itu dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir itu gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin terasa karena panik shock yang begitu kuat. Ketika pikirannya ngeblank dan yang terjadi dia kena getaran dari tanah dan tanahnya itu pecah, tanahnya pecah, bergeser dan akhirnya terjadilah longsor yang dahsyat dan dia tertimbun. Dia masuk ke dalam tanah, terhimpit, nggak bisa bernafas dan akhirnya dia meninggal. Mungkin apa sosok ini sebelumnya pernah menampakkan dirinya kepada orang-orang sekitar yang lewat-lewat mungkin di sekitaran sini? Kamu pernah bicara dengan orang-orang? Apa kamu pernah menampakkan diri kepada orang? Ada beberapa indigo, beberapa orang yang punya kelebihan supranatural yang bisa lihat dia. Pada suatu hari dia jalan, kemudian orang itu tidak sengaja terlihat. Dia tidak terlihat. Ya, maksudnya dia yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat. Tidak sengaja melihat sosok itu? Tidak sengaja. Tapi kalau menampakkan diri tidak, dia bilang. Oke. Karena dia nggak terlalu suka menampakkan diri, nggak ingin menunjukkan eksistensi sebenarnya. Itu hanya kebetulan. Tidak sengaja, jadi kurang lebih seperti itu ya? Betul. Ya, tapi gini Tasya sama Gut. Kalau ini kayak saya mendapatkan sesuatu, maksudnya kayak vision, bahwa ada suatu tempat yang dimana notabene itu banyak sosok-sosok yang mungkin bisa kita bilang mengganggu. Tapi bukan di sini. Tapi di tempat yang beda. tempat lain? Ya. Oke, jadi kalau ini dia bukan tipe yang sering menampakkan wujudnya? Dan betul juga yang disampaikan Budi bahwa sosok ini bukan tipikal yang suka mengganggu, melainkan emang dia hanya menempati bangunan ini aja. Sedangkan untuk yang kita bilang sosok yang paling mengganggu, mungkin yang
apalagi suka mengganggu petani-petani yang ada di sini. Suka usil gitu suka ya, usil. atau menampakkan wujudnya. Betul, itu nggak ada di sini. Tidak ada di sini. Tapi di tempat yang lain. Mungkin kita bisa ke sana kali ya. Oke. Di tempat yang lain tuh di sebelah mana, Den? Soalnya saya belum dapat petunjuk. Mungkin Ya. kamu lebih jelas. Jadi nanti saya mungkin kamu yang duluan kali ya. Ya, nanti kita sambil jalan aja. Boleh, boleh, Ya. boleh. Oke. Nah, ini dulunya jalanan perkampungan sini sih Fasya. Yang bisa dilihat ya. Itu juga ada rumah ibadah Oh iya benar. dan saat ini sebenarnya memang bisa dikatakan sudah diaktifkan kembali untuk seperti penanaman dan sebagainya. Jadi kalau misalnya siang dibilang total nggak ada aktivitas, sebenarnya masih ada yang datang untuk ngecek mungkin perkebunan yang masih mereka tanam di sini. Ke arah depan lagi. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Ngerasa banyak mata nggak sih yang memperhatikan? Iya jujur. Itu barusan tuh aku mau ngomong kayak, tapi Kak Frisly kayak aku ngerasa di sini tuh banyak sosok atau gimana ya? Soalnya entah kenapa ngerasa nggak aman atau diawasi gitu loh. Nah, sebenarnya bukan mereka yang menjadi korban bencana alam, karena balik lagi ya, kilas baliknya adalah residu energi di tempat ini cukup besar karena adanya perhutanan dan juga dikelilingi oleh gunung. Jadi itu yang memberikan energi, mungkin tadi kamu bilang kurang nyaman. Tapi yang jelas saat ini memang ada satu sosok yang menurut aku menarik perhatian aku. Di mana? Aku bisa naik deh ya. Sebentar aja nggak apa-apa. Coba bantu diituin deh. Dekat. Bisa ya. Di dalam sini tadi ada sosok, mungkin dia menyerupai aktivitas dulunya masyarakat yang memang masih tinggal di sini. Ada satu sosok perempuan yang seperti memakai mukena. Mukena yang sangat panjang. Dan mungkin dia menunjukkan bahwa walaupun ini terkena dampak bencana alam, tapi bisa kita lihat sebenarnya bangunan ini masih termasuk kokoh banget. Betul. Tidak ada kehancuran dibandingkan dengan beberapa rumah yang ada di belakang kita. Iya betul Kak Frisly. Nah ini semua pada saat ini, sekarang mungkin kita makin mengeksplor tempat ini, sangat banyak sekali mereka yang mungkin penasaran sama kehadiran kita, Fasya. Iya. Aduh serem banget lagi di daerah di rumah yang ini nih. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku ngerasa serem banget sih rumah ini. Kita mendekat lagi ke sana. Tapi aman. Sejauh ini masih aman dan mereka masih memberikan respon yang lumayan positif. Yuk. Assalamualaikum. Permisi. Terus ini juga sih Kak Frisly, jadi aku mendapatkan informasi dari warga sekitar atau warga yang dulunya itu tinggal di sini. Kalau di tempat ini atau di kampung ini tuh mereka membatasi untuk mereka melakukan aktivitas di kampung ini hanya sampai jam 5 sore. Ya. Itu aku nggak tahu kenapa. Mereka juga nggak memberitahu aku alasannya apa, cuma mereka hanya bilang mereka membatasi diri atau membatasi aktivitas yang ada di tempat ini tuh hanya sampai jam 5 sore. Karena gini Fasya, percaya nggak percaya setelah tempat ini sudah tidak ditinggalkan lagi, tempat ini masih menjadi, bisa dikatakan mungkin kampung yang diisi penuh oleh makhluk-makhluk itu. Banyak sekali mereka yang meninggal di tempat ini dan seolah menjadikan tempat ini menjadi pemukimannya mereka.